Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 unggulan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang pecahan. Sebelum kita ke materi, yaitu kita akan mempelajari materi yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang keempatnya, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Silahkan sebelum melanjutkan materi ini, kalian baca dulu buku paket matematikanya halaman 5 sampai dengan halaman 9. Setelah membaca, dengarkan kembali ringkasan dan penjelasan dari Bapak. Pecahan. Yang dimaksud dengan pecahan adalah suatu bilangan yang berbentuk A per B, di mana A ini disebut sebagai pembilang dan B ini disebut sebagai penyebut. Pembilang artinya bilangan terbagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Kita contohkan pada suatu lingkaran ya. Di sini ada lingkaran. Nah, terbagi menjadi 3. Kita arsir satu saja. Nah, yang diarsir itu disebutnya sebagai pembilang, yaitu terbagi, kan asalnya 3. Nah, 1 ini berarti terbagi. 1 disebutnya pembilang. Sedangkan yang 3, 1, 2, 3 disebutnya penyebut, yaitu bilangan pembagi. 1 bagi 3 atau 1 per 3. Nah, itulah yang dimaksud dengan pecahan. Kita mulai yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, Bapak tiap menjelaskan materi itu pasti dengan contohnya. Di sini kita lihat ada bilangan 2 per 5 ditambah 4 per 5. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu sama dengan kita buat dulu garis pembaginya atau garis panjang. Nah, di sini kita tulis lagi 2, kemudian ditambah 4. Nah, di sini ada garis per 5. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tidak usah diapa-apakan. Kita selesaikan masalah yang di atasnya saja, yaitu 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6 per 5. Nah, 6 ini berarti lebih besar dari 5. Artinya ini masih belum selesai, karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Jadi kita harus menyederhanakan lagi, atau bisa dijadikan pecahan campuran. Kan ini namanya 6 per 5 ini namanya pecahan biasa. 6 lebih besar dari 5, berarti 6 dibagi 5 1. Nah, ada sisa enggak? Ada, yaitu 1 per 5. Jadi pecahan biasanya 6 per 5, pecahan campurannya 1 per 5. Caranya tadi 6 dibagi 5 1, sisanya 1. Nah, ini tulis lagi per 5. Itu contohnya. Ada lagi satu lagi contoh biar paham. 1 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 1 tambah 2 per 6 sama dengan 3
1 tambah 2 sama dengan 3/6. Nah, ini apabila masih bisa dibagi lagi, bisa disederhanakan. Sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sedangkan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 1/2 itu kalau disederhanakan. Nah, ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya syaratnya. Beda lagi misalnya kalau 2/3. Nah, dibagi 2 pasti tidak bisa yang bawahnya. Kalau dibagi 3 tidak bisa yang atasnya. Jadi syaratnya bilangan pembaginya harus sama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Kita buat contoh kembali supaya langsung bisa. 3/5 ditambah 4/6. Di sini terlihat penyebutnya berbeda. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Dahulu kelas 4 kita sudah belajar KPK. Nah, ini ada hubungannya dengan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita lihat kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari penyebutnya, yaitu 5 dan 6. Dulu kita buat faktorisasi prima atau pohon faktor. Caranya kita buat 5. Nah, 5 ini dibagi dulu dari bilangan yang terkecil, 1. 5 dibagi 1, 5. Berarti habis ya, beres. Kemudian satu lagi bilangannya yaitu 6. 6 dibagi 1, 6. Beres. Berarti di sini kita ketahui ada 1 kali 5 kali 1 kali 6. Kita kalikan. 1 kali 5, 5. 5 kali 1, 5 juga. 5 kali 6, 30. Atau bisa juga nih yang 6 ini kita buat faktorisasi primanya 6 dibagi 2. Berapa? 6 dibagi 2, 3. Sisa 3 habis ya. Berarti 1 kali 5 kali 2 kali 3. Isinya sama saja yaitu 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Kita lanjut ke bahasannya. Nah, 3/5. Yang bawah kan 5 itu sudah menjadi 30. Maka dikali berapa 5 jadi 30? Yaitu dikali 6. Maka yang atasnya juga harus dikali 6. Berarti 3 kali 6 per 5 kali 6. Yaitu 3 kali 6 18 per 5 kali 6 30. Ditambah. Nah, di sini juga sama. Kan penyebutnya 6. Tadi sudah dicari KPK-nya yaitu 30. Berarti 6 kali berapa supaya jadi 30? Kali 5. Maka yang atasnya juga harus dikali 5. 4 kali 5, 6 kali 5. 4 kali 5, 20. 6 kali 5, 30. Kita jumlahkan. Jadi 38/30. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita bagi lagi, sederhanakan. 38 dibagi 30. 38 dibagi 30 dapatnya 1, karena 1 kali 30 sama dengan 30. Sisanya 8. Maka 1 8/30. Nah, 8/30 apakah bisa disederhanakan? Kalau dibagi dengan bilangan yang sama bisa. Coba kita bagi 8 dibagi 4. Bisa enggak? Bisa, yaitu kalau 8 dibagi 4 bisa 2, sedangkan yang bawahnya tidak bisa dibagi 4. Kita kecilkan lagi, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 1 4/15. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, sebelum kita mulai dengan contoh, kita terlebih dahulu mengulang kembali bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh
bilangan 21/3 bagaimana supaya menjadi pecahan biasa. Caranya kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ditambah 1 yang di atas tuh, jadi 7. Berarti 7/3 itu jadi pecahan biasa. Atau pecahan biasa ke pecahan campuran. Caranya contoh 5/4, maka akan yang di atas itu lebih besar dari yang di bawah, berarti bisa dibagi 5 dibagi 4 sama dengan 1, sisanya 5 dibagi 4 sama dengan 1, karena 1 kali 4 4, maka sisanya 1, yaitu 1/4. Kita lanjut dengan contoh. Bagaimana cara menjumlahkan 2/3 ditambah 1/2. Di sini ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita terlebih dahulu tulis lagi 2/3 tambah, kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara yang tadi, yaitu 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 1, 3/2. Kita jumlahkan, tapi belum bisa karena penyebutnya berbeda. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Caranya boleh memakai faktorisasi prima oleh kalian. 3 yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Langsung saja ya supaya ringkas. Nah, karena penyebutnya sudah cari KPK-nya yaitu 6, maka yang di atasnya juga harus sama. Di sini 3 kali berapa menjadi 6 kali 2, yang atasnya juga kali 2, berarti 4/6. Ini juga sama, 2 kali berapa menjadi 6, yaitu 2 kali 3, maka yang di atasnya juga harus dikali 3, berarti 3 kali 3 9. Kita baru jumlahkan 4 ditambah 9 13, yang bawahnya tetap 6, penyebutnya sama, tidak perlu jumlahkan. 13/6, maka ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita sederhanakan, 13 dibagi 6 sama dengan berapa? 6 kali berapa yang dekat dengan 13? 6 kali 2 yaitu 12 ya, berarti 13 dibagi 6 sama dengan 2, sisanya 1/6. Nah, itu penjumlahan pecahan biasa dengan campuran. Yang terakhir, yang keempatnya, penjumlahan pecahan campuran dengan campuran. Nah, ini hanya melanjutkan saja, hampir sama ya dengan yang tadi. Kita langsung dengan contoh. 2/5 ditambah 1/3. Karena di sini pecahannya campuran semua, maka kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Jadi langsung saja kita jadikan pecahan biasa. 2/5. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 2, 12. Maka menjadi 12/5. Ya. Ini yang satu lagi, 1/2/3. 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 2, 5, maka menjadi 5/3. Di sini penyebutnya masih berbeda, maka kita cari KPK-nya dengan cara faktorisasi prima, pohon faktor. 5 dan 3, KPK dari 5 dan 3 berapa? 5 dibagi 1 dengan 5. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 1 kali 5 kali 1 kali 3, 15. Atau boleh juga dengan kelipatan kita cari, tapi ini lebih lama. 5, 10, 15. Nah, kita sampai situ saja terlebih dahulu. Kemudian 3-nya, 3, 6, 9, 12, 15. Maka akan ketemu nih, ada yang sama bilangannya yaitu 15 dan 15. Sama ya. Jadi KPK dari 5 dan 3 dengan 15. Nah, sudah ketemu KPK-nya, penyebutnya sama, kita cari yang di atasnya. Samakan juga. 5 kali berapa yang hasilnya 15? Kali 3. Maka yang atasnya juga kali 3. 12 kali 3 sama dengan 36. Berarti 36/5 ditambah, ini juga sama, 15. 3 kali berapa yang hasilnya 15? 3 kali 5, yang atasnya juga kali 5. 5 kali 5 sama dengan 25, berarti per 15. Tinggal dijumlahkan, 36 ditambah 25 sama dengan 61. Yang bawah masih tetap sama 15. Nah,
bilangannya lebih besar yang di atas bilangannya, maka bisa dibagi berapa? 61 dibagi 15 berapa coba? 15 kali berapa yang mendekati 61? Kali 4 ya, 4 kali 15 yaitu 60, maka sisanya 1, berarti 4 1/15 dijadikan pecahan campuran. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bapak untuk pembelajaran matematika, karena matematika ini harus jelas dan pasti jawabannya. Kita evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Bapak evaluasi atau berikan kalian tugas hanya 4 soal saja sesuai dengan materi, yaitu boleh dilihat di buku paket, yaitu evaluasi diri 1 halaman 8, nomor 1, nomor 6, nomor 11, dan satu lagi di halaman 10-nya, yaitu evaluasi diri 2 halaman 10 ya, nomor 1 saja. Itu saja evaluasi atau tugas dari Bapak. Nanti seperti biasa isinya boleh di buku latihan matematika dikumpulkan di file komentar classroom. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.